Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari laporan proyek bentar. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 basis data dengan judul laporan proyek akhir pengantar basis data dan yang berjudul toko elektronik offline. Dan di sini perkenalkan nama saya Samuel Huta Barat dan teman-teman saya Ratsminanda Cinta Ayu Fauzan, Muhammad Rafi Dwitama, dan Ahmad Maulana Farizi. Dan saya akan membacakan dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang, dalam era digital yang terus berkembang, bisnis toko elektronik tidak dapat lagi mengabaikan kehadiran online. Namun ada beberapa toko elektronik yang masih menjalankan operasinya secara offline. Meskipun ada keuntungan dalam menjalankan toko fisik seperti interaksi langsung dengan pelanggan, namun kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen menuntut adopsi model bisnis yang lebih modern. Namun dalam menjalankan sebuah bisnis, baiknya terdapat toko secara fisik untuk pelanggan bisa lihat kondisi dan keadaan produk atau barang yang dijual secara langsung. Dengan adanya toko fisik atau toko offline, pelayanan kepada konsumen bisa dilakukan dengan mudah. Pemilik toko dapat langsung memperlihatkan produk atau barang yang diminta oleh pembeli. Konsumen yang berujung secara langsung biasanya akan membayar secara cash atau langsung. Uang untuk membayar bisa langsung terlihat tanpa adanya penipuan dan kegagalan dalam membayar. Dalam membeli barang secara langsung, pembeli dan penjual tidak khawatir dalam hal pengiriman. Biasanya barang yang sudah dibeli langsung dikirim hari itu juga, sehingga pembeli tidak perlu menunggu pengiriman barang yang sudah dibayar. Membuka toko offline mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari toko ini memerlukan karyawan yang lebih banyak, membutuhkan modal yang besar, jangkauan pada terbatas, dan lain sebagainya. Dalam laporan yang kami buat ini, bertujuan untuk mengintegrasikan basis data menjadi lebih efisien untuk mengelola data elektronik seperti produk stok, transaksi, dan informasi pelanggan, serta meningkatkan analisis data penjualan untuk pengambilan keputusan dalam berbisnis. Oke, lanjut di tujuan. Tujuan utama proyek ini adalah mengintegrasikan basis data yang efisien untuk mengelola produk stok dan informasi pelanggan, serta meningkatkan analisis data penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Rumusan masalah pada laporan ini adalah bagaimana hasil analisa fungsi sistem basis data pada toko elektronik. Dan metodologi yang pertama itu A, yaitu desain sistem basis data. Penjelasan rinci tentang desain sistem basis data yang diusulkan termasuk struktur tabel, relasi antar tabel, dan keamanan data. Yang B adalah implementasi. Langkah-langkah implementasi sistem basis data termasuk migrasi data jika diperlukan dan integrasi dengan sistem lainnya. Yang C yaitu analisis data. Penggunaan alat dan metode analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik terhadap penjualan dan perilaku pelanggan. Bab 2 yaitu adalah pembahasan. Yang pertama adalah konsep logis database. Dalam mengembangkan konsep logis database untuk toko elektronik, fokus utama adalah pada perancangan struktur dan hubungan data agar menciptakan representasi yang efisien dan konsisten terhadap informasi yang disimpan. Desain logis melibatkan pemodelan entitas seperti karyawan, toko, produk, customer, dan supplier dengan atribut yang sesuai untuk setiap entitas seperti ID underscore karyawan, nama, jabatan, ID underscore toko, alamat, nomor underscore telepon, ID underscore customer, ID underscore produk, kategori harga, dan sebagainya. Kardinalitas digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas seperti many to one antara karyawan dan toko yang menunjukkan bahwa banyak karyawan dapat melayani satu toko. Normalisasi sebagai bagian integral dari desain logis diterapkan untuk mengurangi redundansi dan anomali dalam data. Memastikan struktur basis data
dapat mendukung integritas referensial antar tabel. Pentingnya tabel transaksi seperti tabel transaksi penjualan dan tabel transaksi pembelian terletak pada kemampuannya untuk merekam detail transaksi seperti produk yang dibeli atau dijual, jumlah total harga, dan metode pembayaran. Tabel transaksi menjadi kunci untuk melacak aktivitas bisnis, memantau stok, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dengan menerapkan konsep logis database ini, diharapkan sistem basis data toko elektronik dapat dioperasikan secara efisien, memenuhi kebutuhan bisnis sehari-hari, dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Desain yang baik memastikan data konsisten, terstruktur dengan baik, dan mendukung fungsionalitas operasional toko elektronik secara optimal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ahmad Maulana Farizi. Jadi, mulai dari sini saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagramnya. Jadi, yang pertama itu kita mulai dari karyawan terlebih dahulu. Pada entity karyawan di sini punya 5 atribut ya. Ada ID karyawan, ada nama, jabatan, ID, toko, dan ID atasan. Jadi, untuk karyawan ini eh, akan mempunyai relasi yang yaitu adalah bekerja. Jadi karyawan ini sebagai many akan bekerja di satu toko. Nah, toko ini yang punya atribut ID toko, alamat, nomor telepon, dan ID manager. Selanjutnya pada entity manager di sini mempunyai atribut ID manager, nama, email, dan ID toko akan mengawasi karyawan entity karyawan dengan one to many. Jadi satu manajer akan mengawasi banyak karyawan. Dan juga entity manager eh, berelasi dengan toko yaitu adalah mengelola. Jadi satu orang manajer akan mengelola di satu toko. Selanjutnya pada entitas toko itu akan mempunyai banyak produk. Jadi satu toko mempunyai banyak produk. Pada produk ini mempunyai atribut yaitu ID produk, kategori, nama, dan harga. Selanjutnya kita punya entitas customer. Di sini customer punya atributnya adalah ID customer, nama, alamat, dan nomor telepon. Akan membeli eh, di entitas produk. Jadi satu customer dapat membeli banyak produk. Selanjutnya kita punya entitas supplier. Supplier ini akan memasok produk. Jadi supplier mempunyai atribut ID supplier, nama, dan nomor telepon. Untuk kardinalitasnya di sini one to many. Jadi satu supplier dapat mensuplai beberapa produk. Di sini untuk kardinalitas entitasnya, karyawan ke toko adalah many to one, karyawan ke karyawan one to many untuk pengawasan, toko ke karyawan one to one untuk manajer toko, produk ke toko many to one, customer ke produk many to many melalui tabel penjualan atau transaksi, supplier ke produk many to many melalui tabel pembelian atau transaksi. Selanjutnya kita lanjut ke poin spesifikasi tabel. Untuk spesifikasi tabel di sini ada tabel karyawan mempunyai atribut yaitu kolom ID karyawan, nama, jabatan, dan ID toko. Untuk tipe datanya ID karyawan itu varchar, nama varchar, jabatan varchar, ID toko varchar, dan ID di atasannya varchar semua. Untuk keterangannya di sini ID karyawan sebagai primary key. Selanjutnya ID toko akan menjadi foreign key dari table toko nanti, sama ID atasan juga akan menjadi foreign key dari table manager nanti. Selanjutnya untuk table toko di sini ada ID toko, alamat toko, dan nomor telepon, serta ID manager. Jadi ID toko di sini sebagai primary key mempunyai foreign key-nya yaitu adalah ID manager. Selanjutnya ada table produk berisikan ID produk, nama produk, kategori, harga, dan ID toko. Di sini harga kita menggunakan integer, lalu untuk keterangannya ID produk sebagai primary key, ID toko sebagai foreign key. Selanjutnya ada table customer.
berisikan ID customer, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk ID customer ditetapkan sebagai primary key. Selanjutnya ada table supplier. Di sini ada supplier, ID supplier, nama supplier, dan nomor teleponnya. Untuk primary key-nya kita tetapkan di ID suppliernya. Selanjutnya kita punya table transaksi penjualan. Di sini berisikan ID jual, ID customer, ID produk, jumlah produk, total harga, harga satuan, tanggal jual, metode pembayaran. Jadi untuk transaksi penjualan ini sebagai kardinalitas dari customer dan produk. Jadi customer akan membeli produk, lalu recordnya akan tercatat di table transaksi penjualan ini. Jadi untuk primary key-nya di sini sebagai ID jual, lalu kita punya foreign key-nya itu ID customer dan juga ID produk. Selanjutnya di sini kita punya table transaksi pembelian. Di sini berisikan ID beli, ID supplier, ID produk, jumlah produk, harga satuan, total harga, dan tanggal pembelian. Jadi di sini sebagai kardinalitas antara supplier dan juga produk. Di sini kita punya primary key yaitu adalah ID beli dan foreign key-nya ID supplier dan ID produk. Selanjutnya adalah penggunaan MySQL yang akan dijelaskan oleh Rasminanda Cinta. Saya Rajmina Cintayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan perintah MySQL. Untuk yang pertama, di sini ada fungsi agregat. Yang pertama ada select count as total customer from table customer. Di sini bisa dilihat sendiri ya, query di atas berfungsi untuk menjumlahkan seluruh customer yang beli. Nah, total customer-nya itu ada 15. Dilanjut untuk sintaks selanjutnya yaitu select max dalam kurung total harga from tabel transaksi jual. Di sini langsung aja kita lihat di sini menampilkan tabel dengan total harga yang maksimum yaitu sejumlah sekian. Nah, query di atas ini berfungsi untuk menentukan nilai maksimum dari tabel transaksi jual pada kolom total harga. Lanjut, itu ada select min dalam kurung total harga from tabel transaksi jual. Di situ langsung bisa dilihat akan muncul nilai minimum. Nah, query di atas ini berfungsi untuk menentukan nilai minimum dari tabel transaksi jual pada kolom total harga. Lanjut, di sini ada select kategori average atau rata-rata dalam kurung tabel harga as average underscore harga from tabel produk group by kategori. Sini langsung bisa terlihat kategorinya dari kulkas, laptop, pendingin, smartphone, televisi dengan rata-rata harga yang ada di tabel. Nah, fungsi dari query di atas itu untuk menghitung rata-rata harga berdasarkan kategori produknya. Lanjut ada query select kategori sum dalam kurung stok produk as total stok dari tabel produk group by kategori. Sama seperti yang di atas, query ini berfungsi untuk menghitung jumlah produk dari tabel produk. Lanjut kita ke SQL join. SQL join itu menggabungkan informasi transaksi pembelian dengan informasi produk yang dibeli. Dengan query select transaksi underscore beli, ID beli, transaksi underscore beli ID produk, terus dari tabel produk, tabel produk, terus kolom nama produk, terus tabel transaksi beli dari kolom jumlah produk, dari tabel transaksi beli, terus join produk on transaksi beli, ID produk sama dengan produk dot ID produk. Di sini langsung bisa terlihat tabelnya dari ID beli, langsung ditampilkan ID produk, nama produk, dan juga jumlah produknya. Lanjut ke view. View ini informasi transaksi jual lengkap dengan data pelanggan. Pertama-tama kita harus buat view-nya dulu dengan cara create view transaksi jual as select transaksi jual dot ID jual
transaksi jual.id customer, customer.nama transaksi, customer.nama, transaksi_jual.id produk, produk.nama_produk, transaksi jual.jumlah produk, transaksi jual.total harga, transaksi jual.tanggal jual, transaksi jual.metode pembayaran dari transaksi jual. Join customer on transaksi jual.id customer sama dengan customer id.customer. Join produk on transaksi jual.id produk sama dengan produk id produk.id produk. Terus kita bisa memanggil view tersebut dengan cara select from view transaksi jual. Nanti akan ditampilkan seperti tabel di bawah ini. Lanjut ada subquery, yaitu bertujuan untuk menghitung rata-rata total harga produk dengan sintaks select average dan kurung total harga as rata-rata total harga from transaksi jual. Jadi ini adalah rata-rata penjualan dari transaksi jual. Lanjut kita menampilkan jumlah produk yang dijual oleh setiap customer, yaitu dengan sintaks select id_customer, count dan kurung id produk as jumlah produk terjual from transaksi jual, group by id customer. Ini kita bisa langsung lihat di bawah ini tabelnya yang sudah terbentuk. Lanjut ada menampilkan data customer yang pernah melakukan pembelian cash, yaitu dengan sintaks select from transaksi jual, where id customer in dan kurung select id customer from transaksi jual, where metode pembayaran cash. Nah, ini akan langsung terlihat tabelnya yang customer bayar dengan metode cash. Lanjut ada menampilkan data penjualan yang total harganya lebih dari rata-rata total harga dengan sintaks select from transaksi jual, where total harga lebih dari select average total harga from tabel transaksi jual, yang akan menampilkan tabel seperti di bawah ini. Lanjut ada menampilkan customer yang pernah membeli produk dengan jumlah lebih dari 2, yaitu dengan sintaks select distinct id customer from transaksi jual, where id customer in select id customer from transaksi jual, where jumlah produk lebih dari 2. Nanti akan muncul seperti tabel di bawah ini. Lanjut, di sini ada menampilkan jumlah produk yang dijual pada tanggal tertentu, yaitu dengan sintaks select tanggal jual, count dan kurung id produk as jumlah produk terjual from tabel transaksi jual, group by tanggal jual. Nanti akan muncul seperti ada kolom tanggal jual dan juga ada kolom jumlah produk terjual. Lanjut ada menampilkan produk dengan harga satuan terendah dengan sintaks select from transaksi jual, where harga satuan sama dengan dan kurung select minimal harga satuan from transaksi jual. Sini akan ada kolom ID jual, ID customer, ID produk, jumlah produk, harga satuan, total harga, tanggal jual, dan metode pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rafi Dwi Tama. Silahkan. Kita masuk ke bab 3 penutup. Kesimpulan, dalam melakukan analisis terhadap operasional toko elektronik offline atau toko fisik, kami menyimpulkan bahwa keputusan untuk memanfaatkan sistem basis data memberikan berbagai keuntungan signifikan. Sistem basis data yang telah kami implementasikan membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan tingkat penjualan, dan menyediakan catatan transaksi yang akurat antara pembeli dan penjual. Database toko elektronik menunjukkan struktur yang terorganisir dengan baik dari tabel-tabel seperti karyawan, toko, customer, produk, supplier, transaksi beli, dan transaksi jual. Relasi antar tabel dijaga dengan menggunakan kunci asing dan informasi penting seperti data karyawan, toko, produk,
dan transaksi terdokumentasi dengan baik. Dengan data yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah, toko dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, merespon perubahan pasar dengan cepat, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem basis data adalah langkah yang tepat dan bermanfaat untuk memajukan toko elektronik lebih efisien dan adaptif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem basis data, toko elektronik perlu dilakukan serangkaian tindakan yang dapat memastikan keamanan, fungsionalitas, dan adaptabilitas yang optimal. Pertama-tama, peningkatan keamanan sistem harus menjadi prioritas utama. Dengan penerapan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan dan transaksi keuangan. Selanjutnya, pengembangan fungsionalitas sistem perlu terus dilakukan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang berkembang. Pembaruan ini dapat mencakup peningkatan analisis data, integrasi dengan solusi keuangan, dan penambahan fitur yang mendukung efisiensi operasional. Tolong di scroll ke bawah lagi. Sorry. Latihan karyawan secara berkala juga menjadi kunci dalam memastikan optimalitas penggunaan sistem. Dengan pemahaman yang baik tentang cara menggunakan dan memanfaatkan sistem, karyawan dapat mengoptimalkan potensi teknologi yang tersedia. Selain itu, pemantauan kinerja sistem secara real-time dan rutin melakukan backup data akan membantu mengidentifikasi masalah potensial dengan cepat dan memitigasi risiko kehilangan data yang tidak diinginkan. Dengan responsif terhadap umpan balik pengguna dan peninjauan berkala terhadap kebijakan privasi. Toko elektronik dapat menjaga kualitas layanan dan keamanan data, menciptakan lingkungan bisnis yang handal dan inovatif dalam menjalankan operasional. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.